Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi tentang mengenal tanda wakaf yang diampuh oleh Ibu Diah Mukminatul Hasimi, SEI, ME, SY. Berikut anggota dari kelompok 7 yaitu Karisa Farsa Fadila, saya sendiri Fahreza Komarudin, Febri Alia Irawan, Vinda Febriana Putri, Fitria Ningsih, dan Vera Gustiana Putri. Pengertian wakaf akan dibacakan oleh Karisa Farsa Fadila. Kepada Karisa, waktu dan tempat dipersilahkan. Wakaf menurut bahasa mempunyai arti berhenti atau menahan. Sedangkan menurut istilah ilmu tajwid, pengertian wakaf adalah berhenti sejenak ketika membaca suatu lafaz atau kalimat yang terdapat tanda wakaf guna mengambil nafas untuk melanjutkan kembali bacaan ayat selanjutnya. Selain wakaf, terdapat juga wasal. Wasal berarti terus dibaca atau bersambung. Membaca Al-Quran dengan wasal artinya jika ada tanda baca wasal, cara membacanya diteruskan atau disambung dengan kalimat berikutnya. Tanda wakaf dan wasal ini sering disebut dengan nama tanda-tanda wakaf. Macam-macam wakaf. Ada 4 macam wakaf, yaitu wakaf tam atau wakaf yang sempurna, yaitu mewakafkan atau memberhentikan suatu bacaan secara sempurna, tidak terputus di tengah-tengah ayat atau bacaan, sehingga tidak mempengaruhi makna dari suatu ayat yang tengah dibaca, karena tempat berhentinya tidak berkaitan dengan ayat atau makna sebelum atau sesudahnya. Wakaf kaf atau wakaf yang wajar atau memadai, yaitu mewakafkan atau memberhentikan suatu bacaan dengan sempurna, tidak terputus di tengah-tengah ayat atau bacaan, meskipun sebenarnya ayat tersebut masih mempunyai kaitan dengan arti dan ayat sesudahnya. Materi selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Febri Alia Irawan. Kepada Febri dipersilahkan. 3. Wakaf hasan atau wakaf yang baik, yaitu mewakafkan atau memberhentikan bacaan tanpa mempengaruhi dari arti dan ayat sesudahnya, namun secara bacaan ayat tersebut masih berkaitan dengan ayat sesudahnya. 4. Wakaf qabih atau wakaf yang buruk, yaitu mewakafkan atau memberhentikan bacaan secara tidak sempurna atau berhenti di tengah-tengah ayat. Usahakan untuk menghindarinya, karena ketika berhenti di sini, lafaz dan arti yang kita jadikan wakaf tersebut masih berkaitan dengan lafaz dan arti sesudahnya, sehingga bisa membuat arti yang berbeda pula pada suatu bacaan. Macam-macam tanda wakaf. Yang pertama, wakaf la wasal. Tanda wakaf artinya tidak boleh berhenti. Jika terdapat tanda wakaf ini di tengah ayat, maka tidak diperbolehkan berhenti. Tetapi jika tanda wakaf ini berada di akhir ayat, maka diperbolehkan berhenti. Kedua, wakaf wakfu. Aula tanda wakaf berarti diutamakan berhenti. Apabila pada ayat Al-Quran terdapat tanda wakaf ini, diutamakan berhenti pada kata yang terdapat tanda tersebut. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Vinda. Kepada Vinda dipersilahkan. Selanjutnya ada wakaf mu'arabah atau mu'anakah. Tanda wakaf ini artinya berhenti di salah satu tanda. Wakaf ini akan selalu muncul sebanyak 2 kali, dan kita harus berhenti di salah satu tanda wakaf tersebut. Selanjutnya ada wakaf lazim. Tanda baca mim berarti harus berhenti. Wakaf lazim juga disebut wakaf tam atau sempurna, karena tanda wakaf ini menandakan sempurnanya suatu kalimat. Jadi kalimat sebelumnya tidak ada hubungannya dengan kalimat setelahnya. Selanjutnya ada saktah. Tanda wakaf sin berarti berhenti sejenak tanpa bernafas. Jadi apabila terdapat tanda wakaf seperti ini, kita dianjurkan untuk berhenti sejenak sehingga memutus bacaan, tetapi tidak boleh bernafas. Selanjutnya ada wakaf jaiz. Tanda wakaf ja artinya boleh berhenti atau boleh melanjutkan. Lalu ada wakaf waslu ula. Tanda wakaf ini berarti
Diutamakan untuk melanjutkan. Apabila berjumpa dengan wakaf, kita tidak boleh berhenti atau melanjutkan, tetapi diutamakan untuk melanjutkan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Fitria. Kepada Fitria dipersilahkan. Tanda wakaf lainnya. 1. Wakaf mutlak. Tanda wakaf to artinya harus berhenti. Jadi apabila Anda menemukan tanda wakaf pada bacaan, maka Anda harus berhenti. 2. Wakaf mustahab. Tanda wakaf ko ya fa berarti diutamakan berhenti. Apabila terdapat tanda wakaf ini, dianjurkan untuk berhenti daripada melanjutkan. 3. Wakaf murakhas. Tanda wakaf shot berarti tidak berhenti. Selama tidak menemukan alasan untuk berhenti atau kita kehabisan napas karena panjangnya suatu ayat, maka kita meneruskan bacaan. 4. Wakaf qobi. Tanda wakaf ko artinya diutamakan untuk melanjutkan. Apabila pada ayat Al-Quran terdapat tanda wakaf ini, diutamakan melanjutkan bacaan. 5. Wakaf mujawaz. Tanda wakaf za berarti diutamakan untuk melanjutkan. Untuk tanda wakaf mujawaz ini, Anda dianjurkan untuk melanjutkan membaca. Wakaf kazalik. Tanda wakaf ka berarti sama dengan wakaf sebelumnya. Jadi apabila Anda menemukan tanda wakaf ini, maka Anda harus menyamakan dengan tanda wakaf sebelumnya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Vera Gustiana Putri. Kepada Vera dipersilahkan. Cara mewakafkan bacaan dalam Al-Quran. Yang pertama, jika huruf terakhir berharokat sukun mati, maka membacanya tidak ada perubahan sama sekali. Yang kedua, jika huruf terakhir berharokat fathah, kasroh, dan domah, maka huruf terakhir tersebut dibaca sukun mati. Yang ketiga, jika huruf terakhir tak marbutoh, baik letaknya di tengah ataupun di akhir kalimat, maka membacanya adalah dengan mengganti huruf tak marbutoh tersebut dengan huruf H yang dibaca sukun mati. Yang keempat, jika huruf berharokat hidup tetapi sebelumnya didahului huruf mati sukun, maka dua huruf tersebut dibaca sukun semuanya, tapi huruf yang terakhir dibaca suara yang pelan. Yang kelima, jika di akhir kalimat didahului bacaan mat asli atau mat lain, bacaan mat yang huruf sebelumnya berharokat fathah, maka cara membacanya dengan mematikan huruf yang terletak di akhir kalimat tersebut dengan dipanjangkan sedikit antara 2-4 harokat. Yang keenam, ketika berhenti di akhir kalimat tetapi huruf akhirnya berharokat fathah saja sebanyak 2 rakaat, mewakafkan bacaan tersebut dengan membaca harokat fathahnya saja sebanyak 2 harokat, sehingga ketika berhenti bacaannya menjadi bacaan mat iwat. Yang ketujuh, jika huruf tasyid maka dimatikan tanpa menghilangkan fungsi tasydidnya. Yang kedelapan, hamzah di akhir kata yang ditulis atau waw dimatikan bila wakaf, dibaca pendek bila washal. Kesimpulan dari materi ini ialah wakaf adalah salah satu hukum yang penting dipelajari dalam ilmu tajwid. Dengan mempelajari wakaf, kita dapat mengetahui kapan dan di mana kita harus berhenti sejenak dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Pemahaman yang minim dapat menyebabkan seseorang jatuh pada kesalahan ketika membaca Al-Quran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata dan kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.